Ya, lantas bagaimana cara masyarakat agar cepat beradaptasi dengan fase normal baru saat ini? Kita telah terhubung dengan Denrit Suryadis melalui sambungan Skype. Halo, apa kabar, Ibu? Ya, halo, apa kabar? Halo, Ibu. Iya, Ibu. Bu, ini kalau kita melihat Indonesia ini sudah mulai memasuki kenormalan baru, sehingga masyarakat harus beradaptasi dengan perilaku dan kebiasaan Ya, baru seperti itu. Apa saja yang kemudian menjadi tantangan proses adaptasi yang akan dihadapi oleh masyarakat Indonesia? ya, pastinya ini karena ragam budaya juga ya dari Mhm. masyarakat Indonesia yang sangat majemuk. Kemudian juga ada banyak sekali latar belakang pendidikan, kemudian tingkat ekonomi, dan pastinya dari segi pribadinya sendiri sih sebenarnya Mhm. lebih banyak ke proses belajar dan proses adaptasi yang mungkin juga bagi setiap orang itu berbeda-beda. Dan memang sebenarnya selama masa PSBB kemarin, selama 2 bulan lebih itu, mungkin ada yang sudah melalui masa proses adaptasi, ada yang sudah mulai masuk ke masa evolusi, tapi mungkin juga ada yang masih belum terajak ya, karena memang mungkin lebih banyak yang lebih mengutamakan motif ekonomi. Mhm. Karena kan mereka harus memilih nih, mana mereka harus melakukan adaptasi atau mereka harus memilih motif ekonomi yang mungkin lebih penting bagi kehidupan mereka. Baik, kalau kita lihat tadi sudah ada yang melalui masa adaptasi bahkan evolusi, tapi mungkin karena faktor ekonomi harus keluar rumah. Tapi Betul. untuk masalah kedisiplinan seperti menggunakan masker, mencuci tangan, ini kan hal-hal yang masih bisa dilakukan sambil beraktivitas di luar rumah. Kenapa masih banyak tingkat kedisiplinan yang rendah terjadi di tengah masyarakat? Faktor apa sebenarnya Bu yang menjadikan ini masih terjadi dan berulang? Iya, biasanya kalau berdasarkan faktor psikologis Mhm. pastinya kurangnya kesadaran diri ini bisa jadi dihubungkan dengan yang namanya kurangnya faktor kepekaan sosial. Ya. Kan sebenarnya kan kalau kita mau membangkitkan kesadaran diri dari dalam Mhm. pribadi kita, kita juga harus membangkitkan dulu kepekaan diri kita pada lingkungan. Gaya hidup, kemudian juga pengalaman hidup seseorang gitu ya, itu juga karena yang namanya menjaga kebersihan itu juga menjadi salah satu gaya hidup loh, tanpa disadari ya sejak Mhm. musim pandemi ini. Dan memang mungkin juga informasi yang disampaikan mungkin belum cukup mengena untuk Oke. lapisan masyarakat tertentu. Iya, mungkin edukasinya kurang mengena ya, kurang cocok untuk tingkat pemahaman pada lapisan masyarakat tertentu. Sehingga mungkin butuh cara-cara yang jauh lebih pribadi atau personal untuk masing-masing orang ini. Oke, tapi kalau kita berbicara tentang perubahan gaya hidup kan itu ada hubungannya dengan Betul. habit dong, Bu Denrich ya. Mhm. Nah, kalau kita Betul, berbicara betul. dengan habit, ini agak mungkin agak takes time juga karena lumayan lama juga ketika kita harus berbicara tentang perubahan habit itu sendiri. Nah, kalau kaitannya dengan protokol kesehatan, apakah ini juga ada iming-iming, bukan iming-iming ya, sesuatu yang buruk yang bisa terjadi kalau mereka tidak melakukan hal tersebut? Apakah ini bisa mengubah habit itu menjadi lebih cepat teradaptasi oleh masyarakat? Ya, sebenarnya ini sangat membutuhkan, pemimpin-pemimpin masyarakat yang terdekat ya dengan masyarakat ini gitu. Artinya kita harus mendayagunakan, para pamong masyarakat yang Mhm. terdekat ya, misalnya seperti ketua RT atau mungkin juga, kepala-kepala, ketua-ketua komunitas masyarakat yang paling menjamah ya, paling bisa menjangkau masyarakat yang paling, bawah sekalipun untuk bisa membahas, untuk memberikan edukasi pada masyarakat paling bawah ini. Dan yang pastinya itu harus dimulai dari mereka dulu. Mereka harus memberikan contoh gitu ya, supaya masyarakat lebih cepat mau mengikuti. Mhm. Karena kan memang biasanya kalau bahasa Indonesia kita punya budaya yang namanya menghormati para tetua, para ketua, Mhm. para pimpinan ya. Jadi harusnya idealnya dimulai dari pimpinan dari komunitas masyarakat terkecil sekalipun. Oke, jadi perlu ada teladan, perlu ada contoh di sini ya. Dan apakah Betul, betul. selain tadi ada teladan, ada contoh, apakah sanksi tegas diperlukan dan itu akan efektif juga untuk mengubah pola masyarakat? Ya, kalau sanksi tegas saya rasa, mungkin perlu diberlakukan di, pada zona yang jauh lebih publik ya, yang lebih Mhm. umum. Seperti misalnya fasilitas umum, kemudian tempat-tempat umum seperti pasar, rumah sakit gitu ya, Mhm. sekolah dan lain sebagainya. Tetapi kalau misalnya sanksi tegas itu dikenakan pada lapisan masyarakat terkecil, komunitas Ya. terkecil, sepertinya itu kurang tepat ya. Karena justru Mhm. mereka akan jauh lebih membutuhkan pendekatan secara pribadi dibandingkan dengan sanksi yang tegas. Oke, jadi Oke, memang perlu ada pendekatan pribadi ya, agar orang mau betul.
berubah. Oke, tapi kalau kita berbicara, kita sudah disiplin nih Bu Denrich. Ya. Tapi kemudian ketika kita harus menghadapi fase kenormalan baru, kita harus beradaptasi lagi, kita harus bertemu dengan masyarakat yang lain. Di sana kita menemukan masyarakat yang juga kurang disiplin. Bagaimana tindakan kita yang bijak untuk bisa saling menjaga kesehatan satu sama lain? Iya, kalau kita mau coba untuk mengajak ya, menghimbau atau menasehati gitu ya, orang-orang di sekitar kita, pastinya juga kan karena dia cukup dekat, misalnya teman-teman kerja kita sendiri atau bahkan mungkin teman-teman di komunitas kita, pastinya kita juga akan lebih kenal dengan orang itu. Kita tahu karakternya seperti apa dan kita juga tahu bagaimana proses belajar yang tepat bagi orang tersebut. Nah, kita melakukan pendekatan pribadi melalui cara belajar mereka itu gitu. Kadang-kadang ada orang yang memang cukup diajak secara verbal, artinya diberikan ajakan atau nasihat sudah cukup. Tapi ada mungkin orang-orang yang perlu untuk diajak secara langsung untuk berpartisipasi gitu ya. Misalnya ya mengadakan gerakan bersama, mengadakan bakti sosial yang which is memang ada kaitannya dengan cara menghibau kesehatan dan lain sebagainya. Otomatis orang itu juga mungkin akan terajak dan mungkin juga akan mengikuti apa yang kita lakukan. Baik, ini mungkin terakhir, selain menjaga kesehatan dengan protokol kesehatan yang sangat disiplin, mungkin ada hal yang harus diadaptasi baru, yaitu interaksi sosial. Mungkin ada tips dari Ibu untuk masyarakat saat kembali ke masyarakat dalam bentuk kenormalan baru. Iya, pastinya ini yang tadi ya, ada proses adaptasi, resolusi, dan evolusi. Memang mungkin kita sendiri juga harus semakin kreatif, makin fleksibel, selalu mencari cara yang positif untuk bisa tetap mencapai tujuan yang kita ingin capai. Tapi juga kalau untuk interaksi sosial, artinya kita juga perlu yaitu kreatif tadi ya, kreatif, kemudian terbuka, kemudian juga memahami bahwa apa yang kita lakukan ini memang berguna buat kebaikan semuanya. Jadi memang artinya kan sekarang ya kita memanfaatkan teknologi, kita juga bisa beradaptasi dan kemudian nanti berevolusi. Ini artinya kita kan sudah bisa menemukan cara baru untuk bisa tetap berinteraksi sosial, tapi juga dengan tetap menjaga kesehatan masing-masing. Oke, menemukan cara baru untuk berinteraksi sosial. Terima kasih Ibu Denrich Suryadi, MPSI Psikolog, dosen Fakultas Psikologi Universitas Tarumanegara. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Selamat pagi.